Buku bahasa Malaysia. Assalamualaikum saudara-saudara sebangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga materi konten saya di Malaysia, negara tetangga kami, yang sebagaimana selalu saya ingatkan, berkomentarlah sebanyak-banyaknya di video-video saya, supaya saya tidak kehabisan materi. Adegan film yang saya tampilkan tadi adalah adegan dari film Flower in the Pocket, ya, karya seorang sutradara Malaysia dengan etnis Tionghoa. Ya. Saya suka sekali menonton film, tapi tidak terlalu banyak film bioskop, lebih banyak film-film yang festival indie gitu ya. Saya tidak banyak nonton film dari Malaysia, tapi ada beberapa yang saya suka, salah satunya Flower in the Pocket tadi. Kenapa saya sangat suka film Flower in the Pocket tadi? Karena itu menunjukkan bagaimana bangsa yang dibangun dengan diskriminasi tidak akan mendapatkan rasa cinta dari warganya. Ya. Di film itu menceritakan bagaimana satu keluarga Tionghoa menengah ke bawah, ya, yang ibunya sudah meninggal, dua anak ini, di Om dengan Maliah namanya gitu ya. Jadi mereka ini hidup dengan bapaknya, tukang pembuat manekin. Itu udah ada filmnya di YouTube, silahkan ditonton gitu ya. Dan dia bersekolah di sekolah vernakular di Malaysia, karena di sana mereka memang dipisahkan antara etnis gitu sekolah. Jadi di sana ada adegan bagaimana si anak ini lagi nyari-nyari uang jatuh, ditemukan kepala sekolah, masuk ke kelas bahasa Malaysia, ya, bukan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, kelas bahasa Malaysia, dan dia nggak bisa diajar sama temannya gitu kan. Terima kasih, Guru Besar. Nah, satu adegan yang paling menarik dari film ini ya itu tadi. Itu adegan yang paling bekas di benak saya waktu nonton film ini. Itu ketika si sang adik lagi kebelet dan buang air besar di pinggir jalan. Dan mungkin mereka orang Cina di sana biasa membersihkan satu tembok menggunakan tisu gitu ya. Menggunakan tisu, tapi nggak ada tisu. Ya seperti adegan tadi. Ya, ini. Ya, tampilkan lagi. Si adik ini bilang sama kakaknya, "Tolong ngambilin kertas dong, Kak. Tolong ngambilin kertas," katanya. Dicari-cari sama kakaknya, nggak nemu. "Kertas yang mana?" katanya. "Itu. Buku pelajaran bahasa Malaysia." Dan dirobek sama kakaknya ini. Dipakai untuk membersihkan kotoran adiknya tadi. Untuk yang mau menonton film ini secara lengkap, silahkan klik link yang sudah saya tampilkan di kolom deskripsi ya. Ya, oke, itu adegan film gitu. Tapi saya pikir itu adalah simbol perlawanan dari minoritas di Malaysia yang selama ini diperlakukan tidak adil. Nah, film-film seperti ini saya yakin tidak akan pernah ditonton oleh orang-orang Indonesia seperti Borunaga, Sari Tingting, dan yang lain-lain. Karena mungkin memang jangkauan nalar mereka nggak nyampe ke sana ya. Dan sekali lagi dari awal video ini saya katakan, itu saya maklumi karena memang di masa lalu pemerintah kami juga tidak bisa menjangkau seluruh ranting itu, sehingga ada banyak anak-anak bangsa kami yang seperti itu, yang kemudian dengan doktrin-doktrin, dengan narasi-narasi sesat dari intelektual,
Malaysia mulai seperti profesornya yang saya bahas beberapa kali gitu kan, narasi alam Melayunya bahwa mereka ketuhanan Melayu gitu kan. Orang-orang yang suku-suku di Indonesia ini dimelayukan dengan iming-iming mendapat hak istimewa lebih daripada bangsa Malaysia sendiri, orang Malaysia sendiri yang lahir besar di sana dan yang mungkin dulu ikut berjuang membangun negaranya, orang Indonesia yang mau menjadi warga negara Malaysia karena rasnya mendapat hak lebih istimewa gitu. Dan mereka mungkin silau. Orang-orang seperti Borunaga, Sari Tingting gitu ya. Mereka nggak akan mikir gitu. Gimana minoritas di Malaysia itu diperlakukan oleh negara mereka seperti ini tadi. Dan itu kan menjadi lucu ya. Kita lihat di beberapa video saya ini, lihatlah komentar-komentar Malaysia itu. Seolah mereka berkepatriotiknya, heroiknya membela bahasa mereka gitu, bahasa Melayu. Padahal mereka sendiri sebenarnya galau gitu. Itu bahasa dipakai bahasa apa sih namanya? Bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Itu kan jadi lucu ya. Di perdebatan saya tadi dengan si Muhammad Azam. Dia itu seolah-olah Indonesia itu, tapi bahasanya itu kan masih bahasa Melayu katanya. Kenapa diganti bahasa Indonesia? Cuman kalian yang melakukannya. Padahal itu Malaysia sendiri melakukannya loh. Mereka menamakan bahasa Malaysia, diubah lagi bahasa Melayu. Karena memang ya itulah bangsa yang saya sebut itu bangsa okulasi, negara okulasi gitu ya. Jadi mereka nggak pernah berani mengambil resiko berdarah-darah. Akhirnya sekarang mereka mau tenggelam kayak begini, udah tinggal klaim sana klaim sini. Cari pelampung, nggak orang cari pelampung, orang kalap cari pelampung. Ada yang cenggondok lewat, cenggondok diambil ini gitu. Dan yang lucunya mereka setengah mati untuk klaim itu untuk apa? Mengklaim bahasa Indonesia. Supaya bahasa Melayunya itu ada 300 juta orang yang menggunakannya. Mana ada? Jadi itulah ciri khas bangsa yang tumbuh dengan okulasi, mau enaknya aja gitu. Nggak mau menanam, tapi tetangga mau panen, dia yang paling semangat untuk manen hasil tetangganya. Alasannya bibitnya dari saya kok. Ini ya gini. Seolah-olah dia paling berkontribusi di sana. Ya, inilah makanya ya, ketika mereka seperti itu berdebat dengan saya, ada gitu. Orang Cina di Malaysia, orang India, orang Iban, orang Kadasan bilang, ayo, katanya, kita bela bangsa kita. Melawan Indonesia itu, katanya. Saya dari Kalimantan hadir, Iban, saya Kadasan dari Sarawak hadir, katanya ya kan. Saya orang Cina dari Penang hadir. Saya orang India dari Kuala Lumpur hadir, gitu. Ada, enggak, bandingkan dengan kita. Ketika saya melawan mereka, Fak-Fak hadir bang, Papua Barat. Kediri hadir bang, Jawa Timur. Palembang hadir bang, Jambi hadir, Aceh hadir, Medan hadir, Lombok hadir bang, Bali hadir bang, Sulawesi hadir bang. Merata dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya orang Malaysia ini beruntung aja gitu. Yang ngelawan mereka sekarang ini cuman saya yang punya channel kecil cuman 11.000 gitu. Bayangkan kalau yang melakukan itu orang seperti Deddy Kobuze yang punya pengikut jutaan gitu. Dia bilang, yuk kita hajar Malaysia, apa nggak rata itu mereka. Ya, memang ya kalau kita bicara perang fisik, itu mustahil lah. Ya, mustahil gitu Malaysia, Indonesia perang fisik gitu, karena resikonya terlalu besar bukan hanya untuk Indonesia dan Malaysia, tapi juga secara geopolitik kawasan gitu ya. Nggak akan sanggup menanggung beban ekonominya seandainya kita perang begitu banyak pengungsi nanti ya kan pasti nggak stabil nih politik ini kacau semua dan seluruh dunia apalagi ini Selat Malaka ini penting kan jalur penting perdagangan dunia gitu jadi itu nggak mungkin kalau kita perang sama mereka tapi kalau perang cyber netizen itu bukan nggak mungkin ya. Bayangkan kalau yang gerakkan orang dengan
Ini besar di sana. Netizen Indonesia sudah terbukti kekuatannya ya. Nasionalisme sudah terbukti. Cuman mungkin selama ini belum ada yang mengarahkan saja, belum ada yang mengkomando. Jadi bergerak liar mereka. Kadang tepat sasaran, kadang tidak. Seperti kasus Dewa Kipas dulu misalnya. Ada satu pecatur Amerika yang sial gitu ya. Ada yang membawa narasi-narasi nasionalisme di sini, dihantam rame-rame ke sana tanpa pengetahuan yang cukup orang Indonesianya. Tapi ya itu menariknya. Di Indonesia hal-hal seperti itu tidak perlu sampai pemerintah turun tangan gitu. Kita sendiri sebagai anak bangsa sanggup menyelesaikan itu. Muncul Deddy Corbuzier untuk mempertemukan Dewa Kipas bahwa betul memang jago dengan Irin Karisma Sukandar. Dan hasilnya kita lihat bersama. Dan setelah itu sadar gitu orang Indonesia. Kita itu memang salah. Nah, bayangkan kalau itu diarahkan, kekuatan itu. Yo, kita hantam ini. Apa nggak selesai itu Malaysia? Karena semangat, daya juang, daya tempur Indonesia nggak usah diragukan lagi. Itu udah diwariskan dari nenek moyang. Kalau dulu banyak orang tertawa ya, terutama di Malaysia. Saya sangat sering mendengar orang Malaysia itu mentertawakan, kalian merdeka dengan bambu runcing, kalian itu kan bayar. Mereka pikir bambu runcing itu simbol semangatnya. Kawan, bayangkan zaman itu demi negaranya, orang tahu itu nggak mungkin, tapi tetap ingin ikut berpartisipasi, bambu pun jadi, untuk mempertahankan negaranya. Dan ini juga yang masih kalian lihat ya di netizen Indonesia sekarang ya. Begitu harga diri Indonesia disentuh, hacker habis. Kalau yang punya kemampuan itu memang ya, itu seperti tentara yang punya senjata gitu. Sementara yang remah rengginang yang nggak ngerti apa-apa gitu, paling enggak membanjiri ya, entah akun Instagram, entah media sosial apapun dengan komentar-komentar menghujat. Itulah Indonesia. Dan kamu mungkin tertawakan yang seperti itu. Itulah kekuatan kami. Itulah bedanya, ya sekali lagi. Bangsa yang dibangun dari kecil, dari tanam biji menguat akarnya, tumbuh seperti ini kami sekarang. Satu tubuh, satu jiwa. Ya. Nggak akan kalian lihat itu di Indonesia. Orang yang melecehkan bahasa negaranya, seperti di film itu, dipakai untuk cebok. Itu nggak akan ada kalian di Indonesia. Itu hanya terjadi di Malaysia. Oke? Dan itu buah dari pilihan politik kalian. Mendiskriminasi warga. Demikian dulu kali ini dari saya. Nanti kita kuliti habis si tangga songong tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.